Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan kita yang insyaallah masih kita berbicara tentang As-Sirah An-Nabawiyah yang kita sudah sebutkan. Insyaallah kita akan mengkaji kitab yang paling sederhana dari kitab Sirah An-Nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita ambilkan pembahasan agar mudah difahami oleh bapak-bapak dari kitab ringkasan dari kitab Nurul Yakin, yaitu kitab kecil yang biasa dipelajari oleh kaum muslimin di pesantren-pesantren, yaitu kitab Khulasah Nurul Yakin yang merupakan ringkasan dari kitab Nurul Yakin itu sendiri. Nah, insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, di mana pertemuan bulan yang lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana agama Islam yang dengannya Rasulullah SAW datang, juga sudah kita menjelaskannya. Untuk lebih mengingatkan kita kembali, kita membacanya dari mulai pertama, min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad, Tuhan kita dan junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Ditulis yang pertama di situ, huwa Rasulullah ilan nasi kafah. Beliau, dia, huwa adalah dia, Rasulullah, Rasul utusan Allah, ilan nas, kepada manusia, kafatan, artinya jami'an. Beliau atau dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah kepada seluruh manusia. Wa akhirul anbiya, dan beliau adalah penutup para nabi. Nabi itu satu. Kalau banyak nabi, anbiya. Maka nabi disebutkan di sini wa akhirul anbiya, dan beliau Rasulullah Muhammad adalah penutup para nabi, wa imamur rusul, dan beliau adalah pemimpin para rasul, imam para rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah kita jelaskan secara mendetail di pertemuan yang lalu. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua atau kalimat yang kedua atau poin yang kedua. Ja'a bid-dinil islami, beliau Rasulullah SAW ja'a, datang, bid-din, dengan membawa agama al-islami, yaitu agama Islam. Kita sudah menjelaskan bahwasannya apabila kita berbicara tentang Islam, dan kalimat Islam ini disebut dalam Al-Quran, sekali lagi jamaah sekalian, mungkin Pak Mono masih ingat dan bapak-bapak sekalian masih ingat bahwasannya di dalam Al-Quran ketika disebut Islam, maksudnya ada dua. Ada Islam yang umum dan ada Islam yang khusus. Islam yang umum adalah Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi, yang dasar dan pondasi agama mereka adalah la ilaha illallah. Para nabi menyeru kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam yang merupakan dasar ajaran para nabi. Dan inilah yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah apabila menyebut misalnya Nabi Nuh, menyebut Nabi Ibrahim, menyebut Nabi Musa, Nabi Isa. Banyak ayat menyebutkan para nabi mengatakan wa nahnu minal muslimin, wa ana minal muslimin. Kami termasuk dari kaum muslimin, aku termasuk dari orang-orang Islam. Maksudnya Islam yang mengajarkan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam yang mengajarkan kita untuk mengesahkan peribadahan kepada Allah. Karena seluruh para nabi dasar pondasinya ajaran agamanya Islam, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud di dalam kalimat ini, ja'a bid-dinil islami, beliau datang dengan agama Islam, adalah agama Islam yang khusus dengan syariat-syariatnya. Kita ingat jamaah, baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya setiap para nabi datang dengan syariat dan ajaran yang berbeda-beda. Pondasi agama mereka sama, yaitu tauhid, la ilaha illallah,
mengajak manusia untuk menyembah Allah. Tetapi syariatnya, apa itu syariat? Apa itu syariat? Hukum dan cara dalam menyembah Allah itu syariat. Ajaran mereka dalam melaksanakan perintah Allah itu berbeda-beda dari satu nabi ke nabi yang lain. Sehingga Rasulullah SAW datang dengan syariat Islam yang menghapus syariat Islam yang datang sebelumnya dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi sebelum beliau. Sehingga Nabi SAW pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu sampai mengatakan, La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada satu orang pun dari umat ini. Maksudnya ketika Nabi mengatakan umat ini, ada dua macam umat Nabi yang dimaksud di sini. Umat, sekarang orang Nasrani yang hidup sekarang ini umat Nabi. Yahudi yang hidup di zaman setelah Nabi datang itu disebut umat Rasul juga. Orang-orang yang non-muslim juga disebut dengan umat Rasul juga. Karena umat dalam hadis ini min hadzil ummah, dari umat ini, umat dalam hadis ini disebutkan ada dua macam. Yang pertama disebut ummatud da'wah, yaitu orang-orang non-muslim, orang-orang yang beragama selain Islam yang membutuhkan dakwah Islam agar mereka masuk Islam, disebut dengan ummatud da'wah. Mereka juga umatnya Nabi, tetapi mereka disebut dengan ummatud da'wah karena butuh dakwah agar mereka masuk ke dalam Islam, agar mereka mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita yang sudah masuk Islam, yang sudah mengikuti Nabi, disebut dengan ummatul istijabah. Umat yang sudah mengikuti dan menjawab ajakan Nabi untuk beriman kepadanya. Nah, hadis ini mengatakan, Ma la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada satu orang pun dari umat ini. Maksudnya, mau itu umat istijabah, orang-orang yang telah beriman kepada beliau, ataupun ummatu ad-da'wah, dan terutamanya kepada mereka, yaitu orang-orang yang umat Nabi yang belum masuk Islam dan mereka perlu didakwahkan. Mereka kemudian kata Nabi, tidaklah mereka mendengar sekalipun ajaranku ini, ajaran Islam ini. Thumma lam yu'minu billadhi ursiltu bihi. Kemudian orang yang non-muslim ini mendengar ajaran agamaku dan dia tidak mengikuti ajaran agama ini, dan dia tidak masuk ke dalam Islam pada hari akhirat nanti, kata Nabi SAW, illa kana min ashabin nar, kecuali dia nanti akan termasuk dari penghuni neraka. Artinya Allah tidak akan menerima agama pun di hari kiamat nanti, agama selain Islam. Jadi sekali lagi, Islam yang dimaksud di sini adalah Islamnya yang dibawa oleh Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan syariat beliau. Jadi kalau ada seorang manusia yang mencintai Nabi Isa dan mengikuti ajaran Nabi Isa, sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena setiap Nabi yang datang, dia telah menutup syariat Nabi yang datang sebelumnya. Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu menutup ajaran syariat yang dulu dibawa oleh Nabi Musa. Karena itu Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, umatnya, liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Aku ini datang salah satunya untuk menghalalkan apa yang dulu diharamkan di zaman Nabi Musa. Jadi kalian harus ikut kepadaku. Syariat Nabi Musa sudah tidak berlaku lagi. Ada beberapa perubahan yang kalau kalian tidak ikut, maka kalian tidak akan selamat. Karena setiap para nabi dengan syariat yang baru. Likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja, kata Allah. Wahai para nabi dan rasul, setiap kalian kami berikan untuk kalian jalan dan syariat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan jamaah sekalian, ja'a bid-dinil islami. Beliau Rasulullah ja'a datang bid-din dengan agama. Nah, pertanyaannya din di dalam bahasa Arab terkadang bermakna agama, terkadang bermakna apalagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembalasan. Karenanya sebagian orang salah dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang mendustakan din? Din di situ bukan agama. Walaupun sebagian ahli tafsir menafsirkan seperti itu, tapi yang tepat mendustakan hari pembalasan.
Jadi ad-din di situ adalah hari kiamat. Nah, tetapi secara umum rata-rata ad-din maksudnya di dalam bahasa Arab adalah berujuk kepada agama. Jadi beliau datang, ja'a bid-dinil islami, datang dengan beliau membawa agama Islam. Apa kata kitab ini selanjutnya? Alladzi yang la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima. Yaqbalu itu menerima. Allah tidak akan menerima, la tidak akan menerima yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, dinan agama ghairahu selain Islam. Dan ini merujuk kepada firman Allah yang banyak dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima darinya pada hari kiamat nanti, walaupun dia sudah beramal banyak. Tapi selama dia tidak memilih Islam sebagai agamanya, di hari akhirat nanti tidak akan diterima semua amalan kebajikan yang dia telah lakukan. Dan di akhirat nanti dia termasuk menjadi orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena semua kebaikannya dijadikan oleh Allah haba'an manthura, debu yang berterbangan. Orang-orang seperti ini, kalau kita lihat ada orang yang baik, bagaimana balasan Allah bagi orang yang baik tapi dia non-muslim? Sebagian ulama mengatakan Allah akan memberikan dia balasan di dunia ini. Makanya kita lihat begitu adilnya sifat Rahman dan Rahim Allah. Di dunia ini kalau ada orang baik, suka membantu orang, suka menyantuni orang, suka menolong orang, diberikan jalan keluar oleh Allah, ditolong dia dalam kesulitannya oleh Allah di dunia ini. Karena Allah punya dua sifat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih. Pengasihnya Allah ini kepada siapapun dari hambanya. Mau dia mukmin, mau dia kafir, mau dia itu fajir, mau dia itu saleh, mau dia itu bejat, mau dia itu baik, diberikan oleh Allah. Saking luasnya sifat rahmannya Allah, pengasihnya Allah. Tapi yang kedua, Ar-Rahim, penyayangnya Allah hanya bagi hamba-hamba yang bertakwa dan beriman. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengatakan wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang baik melakukan amal kebajikan di dunia ini, tetapi dia memilih agama selain Islam, di akhirat nanti, bukan di dunia, di akhirat. Di dunia dia akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah atas kebaikan dia lakukan kepada orang lain. Tetapi di akhirat, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan orang-orang seperti inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami berikan amalan-amalan yang pernah dia lakukan di dunia, kami datangkan di hadapannya pada hari kiamat. Begitu mau ditimbang oleh Allah, dijadikan bagaikan debu yang berterbangan. Para ulama, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Mereka adalah orang-orang yang beramal tidak sesuai sunnah, dan orang-orang yang tidak ikhlas dan menyekutukan Allah di dalam ibadah, termasuk di dalamnya orang-orang kafir. Maka balasan itu tetap ada, bentuk keadilan Allah, dibalas orang yang baik dan kebaikan di dunia. Tetapi di akhirat nanti, maka keimananlah yang menjadi tolak ukur, timbangan itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya disebutkan di sini, alladzi la yaqbalullah yaumal qiyamah dinan ghairahu. Nabi datang dan membawa agama Islam yang tidak akan Allah menerima agama pada hari kiamat nanti selain Islam. Sudah kita jelaskan dengan detail di pertemuan yang lalu. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad, beliau termasuk dari keturunan, wa huwa, dan dia, min, dari, nasli, keturunan. Wa huwa, dan Rasulullah, min, beliau dari nasli, keturunan sadat, pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka Quraisy. Jadi beliau berasal dari sebuah suku yang bernama Quraisy, dan beliau berasal dari pemimpin suku Quraisy. Keturunan beliau secara nasab, beliau orang mulia, beliau berasal dari suku Quraisy. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah keturunannya yang terbaik. Nabi dipilih oleh Allah dari keturunan yang terbaik, pasti. Karenanya Nabi SAW kemudian dipilih oleh Allah dari anaknya Nabi Ibrahim, Ismail. Dari anaknya Ismail
Di antara anak keturunan Nabi Ismail dipilih seorang yang bernama Kinanah. Dari Kinanah dipilih seorang yang bernama Adnan. Dari Adnan dipilih seorang yang bernama Quraisy. Dan dari Quraisy dipilih satu suku yang bernama Bani Hashim. Dan kata Nabi, aku dipilih oleh Allah dari Bani Hashim ini. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan bahwasannya Allah memilih dari keturunan Nabi Ibrahim, itu Nabi Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail dipilih seorang yang bernama Kinanah. Dari Kinanah dipilih lagi seorang yang bernama Adnan. Dan dari Adnan dipilih seorang yang bernama Quraisy. Pertanyaannya, lalu siapa Quraisy itu? Quraisy itu, dan kenapa keluarga dan kabilah Nabi disebut Quraisy? Dicatat dan ingat baik-baik bapak-bapak sekalian, boleh di samping bapak berikan tulisan. Quraisy itu julukan, Quraisy itu julukan, bukan nama. Quraisy itu julukan untuk kakek Nabi yang ke-10 atau ke-12. Kalau dia ke-10 namanya Nadhr bin Kinanah. Ada yang mengatakan Quraisy itu julukan bagi kakek Nabi yang ke-10 bernama Nadhr bin Kinanah. Nadhr bin Kinanah. Atau ada sebagian ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat, mereka mengatakan Quraisy itu julukan untuk kakek Nabi ke-12. Namanya kakek Nabi yang ke-12, maaf. Dari bawah yang ke-12 tadi. Nadhr bin Kinanah yang ke-12. Ya, atau pendapat yang kedua dan itu lebih kuat, Quraisy ini julukan untuk kakek Nabi yang ke-10. Nah, yang ke-10 yang ini, yaitu Fihr bin Malik. Fihr bin Malik. Saya ulangi lagi. Jadi Nabi berasal dari suku dan keluarga besar Quraisy, keturunan Quraisy. Pertanyaannya, Quraisy itu bukan nama. Dia adalah julukan, gelar yang disematkan oleh orang-orang Arab kepada kakek Nabi atau kakek buyut Nabi yang keberapa? 12. Pendapat pertama. Siapa dia? Namanya Nadhr bin Kinanah. Kemudian pendapat yang paling kuat dan paling sahih dan paling banyak kita dapatkan dalam buku-buku sirah nabawiyah, bahwasanya Quraisy itu julukan yang diberikan kepada kakek Nabi yang ke-10, nomor 10, yang bernama Fihr bin Malik. Fihr bin Malik, kakek Nabi nomor 10, dialah yang dijuluki Quraisy. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka, Fihr bin Malik dan keturunannya, disebut dengan Quraisy? Disebutkan oleh para ulama, kata-kata Quraisy dalam bahasa Arab diambil dari 3 kalimat. Bisa takarish. Kalau takarish, karena takarish itu artinya tijarah, berdagang. Nah, mereka disebut Quraisy artinya orang-orang yang menggantungkan kehidupannya dengan perdagangan. Maka mereka disebutkan Fihr bin Malik benar-benar menggantungkan kehidupannya dari perdagangan. Maka dia disebut dengan Quraisy, artinya orang yang bergantung dengan perdagangan kehidupannya. Ada pula yang mengatakan kalimat itu berasal dari Quraisy itu dari takrish. Artinya at-tajammu' ba'da tafarruq. Yaitu takrish itu artinya mengumpulkan, bersatu setelah berpisah. Nah, ini lebih kuat jamaah yang dimuliakan Allah. Mereka disebut Quraisy artinya mereka dulu sebelum disatukan oleh Fihr bin Malik. Jadi Fihr bin Malik kakek Nabi yang ke-10 menyatukan keturunan Nabi Ismail, keluarga beliau di Mekah. Sebelumnya mereka keturunan Nabi Ismail itu terpecah-pecah dan ada yang banyak tinggal di luar kota Mekah. Mekah ketika itu dikuasai oleh suku yang bernama Jurhum. Jurhum itu penduduk pertama kota Mekah. Sepeninggal Nabi Ismail, sepeninggal putra-putra Nabi Ismail, ada 12 orang putra. Salah satunya buyutnya Nabi yang bernama Qaidar. Ketika Nabit dan Qaidar, anak pertama dan kedua Nabi Ismail meninggal, kepemimpinan Mekah kemudian direbut oleh bangsa yang tinggal di Mekah namanya Jurhum. Suku pertama yang tinggal di Mekah bersama Hajar dan Ismail itu Jurhum. Mereka selama hampir 10 abad, lebih dari 1000 tahun menguasai kota Makkah dan merebut pengawasan terhadap Baitullah Ka'bah. Sementara anak-anak Nabi Ismail itu tidak memiliki pengaruh apa-apa, akhirnya banyak dari mereka tersisih dan hidup di pinggiran kota Makkah. Ada yang di Jeddah, ada yang di Taif, ada yang di dekat Madinah dan seperti itu. Maka ketika datang Fihr bin Malik,
melihat keluarganya berpecah belah dan terpisah-pisah, beliau lalu berinisiatif menyatukan mereka, mengajak mereka kembali ke kota Mekah. Ayo kita kembali ke kota Mekah, ayo kita berkumpul lagi di Mekah, jangan berpisah. Mekah ini tanah air kita, ini adalah tempat tinggalnya orang tua kita Ismail alaihissalam. Maka pada akhirnya mereka pun berhasil disatukan setelah mereka bercerai-berai. Karenanya Fihr bin Malik disebut Quraisy, artinya sang pemersatu. Jadi anak ulangi lagi bapak-bapak, dan ini pendapat lebih kuat, Quraisy itu artinya orang yang menyatukan bangsanya setelah mereka bercerai-berai. Jadi bukan nama, dia julukan. Julukan. Kayak Soekarno-Hatta, kita beri julukan apa? Sang proklamator, bukan nama, itu julukan. Wah, ini Ibu Megawati anaknya proklamator, bukan namanya. Nama beliau Pak Soekarno, Bapak IR Insinyur Soekarno. Nah, seperti itu pula Fihr bin Malik. Beliau kemudian lebih dikenal di masyarakat Arab, beliau dengan keturunannya dengan sebutan Quraisy. Nah, selanjutnya Anda perlu tambahkan, usaha pertama dilakukan oleh orang Quraisy ini, atau Fihr bin Malik, kemudian dia dijuluki sebagai Quraisy, itu membuahkan hasil tapi tidak signifikan. Beliau hanya berhasil menyatukan seluruh keturunan Nabi Ismail untuk tidak bercerai-berai, bersatu di kota Makkah saja. Tetapi mereka belum bisa merebut kota Makkah dari suku yang lain. Sampai datanglah seorang laki-laki yang bernama Qusay bin Kilab, dicatat. Beliau adalah, nanti kita akan lihat, beliau adalah kakek kelima Nabi SAW. Atau keempat Nabi. Nanti kita akan lihat. Beliau kakek keempat atau kelima. Nanti kita lihat secara pasti. Intinya beliau adalah Qusay bin Kilab. Dan beliau hidup 400 tahun atau 350 tahun kurang lebih. 4 abad. Kalau kita tidak akan salah mengatakan beliau hidup 4 abad sebelum Nabi lahir. Qusay bin Kilab lah yang memimpin orang-orang Quraisy merebut kota Mekah kembali dari suku, baik itu Jurhum dan itu suku yang lain Khuza'ah. Mulai 400 tahun sebelum kelahiran Nabi lah orang Quraisy kemudian menjadi pemimpin di kota Makkah. Mereka yang mengurus Ka'bah, mereka yang membina kota Makkah, mereka kemudian menjadi penduduk mayoritas di kota Makkah, dan mereka adalah keturunan langsung dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Maka sekarang kita bisa paham, Nabi berasal dari suku Quraisy, dan Quraisy ini, Bapak-bapak jawab, Anda tanya, Quraisy ini adalah julukan yang diberikan oleh bangsa Arab kepada siapa? Fihr bin Malik yang merupakan kakek ke-10 Nabi SAW diberikan julukan seperti itu karena beliau berhasil menyatukan bangsa keturunan Nabi Ismail, keluarga besar beliau, setelah mereka bercerai-berai. Maka dia dijuluki oleh bangsa Arab dengan sebutan Quraisy. Anak keturunan beliau disebut dengan kabilah Quraisy atau suku Quraisy. Bisa dipahami Bapak-bapak sekalian? Nah, Nabi berasal dari keturunan Fihr bin Malik, maka disebut beliau dengan sebutan beliau berasal dari suku Quraisy. Bisa dipahami ya? Jelas insyaallah ya? Iya. Kemudian setelah itu, asyrafu qabilatin fi Makkahil Mukarramah. Yang suku Quraisy ini asyraf, paling mulianya. Ada di Indonesia orang namanya dikasih nama Ashraf katanya. Ashraf itu paling mulianya. Kalau mulia saja bahasa Arabnya syarif. Perempuannya syarifah. Tapi kalau lebih paling mulia asyraf. Nah, ini suku Quraisy ini asyrafu qabilatin, suku yang paling mulia fi Makkahil Mukarramah, yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Ya pasti iya, karena mereka yang mengurus, mereka yang menjaga Ka'bah Baitullah setelah mereka merebut kota Makkah dari orang-orang Khuza'ah dan orang-orang Jurhum, suku yang dulu menduduki kota Makkah. Nah, ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wa yattasilu nasabuhu sallallahu alaihi wasallam bi Ismaila ibni Ibrahim alaihi wassalam, dan tidak diragukan lagi wa yattasil, bersambung, sampai dan bersambung. Yattasil artinya sampai dan bersambung. Nasabuhu, garis keturunan Nabi, nasab dan garis keturunan Nabi bersambung dan sampai bi Ismail, kepada Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Artinya tidak diragukan nasab Nabi, beliau orang Quraisy, dan orang Quraisy ini nasabnya sampai dan nyampe kepada siapa? Nabi Ismail
yang merupakan putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini tidak perlu diragukan. Bapak-bapak sekalian, kalau kita buka buku-buku sirah, contohnya sirah yang sangat masyhur di dunia ini sekarang, dan dia menjadi buku sirah yang paling laris dan paling gampang untuk kita baca dan kita pelajari, yaitu Ar-Rahiq Al-Makhtum yang ditulis oleh Syekh Mubarak Furi. Beliau menyebutkan di situ nasab Nabi dari mulai beliau sampai Nabi Adam, tapi dibagi oleh beliau menjadi 3 bagian. Pertama, nasab Nabi sampai kakeknya yang bernama Adnan. Kemudian bagian kedua, nasab beliau dari Adnan sampai Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga, dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam. Nah, dalam mengomentari ini, kita tahu, sepakat para ulama, antara Nabi dengan Nabi Ibrahim masanya hampir mencapai 2.800 tahun. Pato? 2.800 tahun, jauh sekali. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa memastikan kebenaran nasab keturunan Nabi sampai Nabi Ibrahim? Karenanya, ketika Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama Islam yang terkenal, yang hidup di abad ke-8 Hijriyah, Al-Imam Ibnul Qayyim atau akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8 Hijriyah, beliau adalah salah satu ulama yang sangat kita kenal, banyak karangan beliau. Beliau di dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan, setelah menyebutkan tentang nasab Rasulullah, Muhammad huwa ibnu Abdullah, ibni Abdul Muttalib, ibni Hashim, ibni Abdi Manaf, ibni Qusay bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadhar, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Beliau mengatakan setelah menyebut nasab Rasul sampai 21 nasab. Muhammad, putranya Abdullah, putranya Abdul Muttalib, putranya siapa? Hashim, putranya Abdul Manaf, putranya kemudian siapa? Qusay, putranya Kilab. Berarti Qusay tadi kakek Nabi yang keberapa? Abdul Muttalib kakek pertama. Kemudian Hashim kakek kedua. Abdul Manaf kakek yang keempat. Qusay berarti kakek yang keempat. Kakek yang keempat. Kakek ketiganya adalah Abdul Manaf. Jadi Abdul Muttalib kakek pertama, Hashim kakek kedua, Abdul Manaf kakek yang ketiga, Qusay bin Kilab yang paling berjasa mengumpulkan keturunan Ismail dan merebut kemudian kota Makkah, itu kakek beliau yang keempat. Nah, ketika Al-Imam Ibnul Qayyim menyebut nasab Nabi sampai Adnan, ada 20 nasab. Kita sebutkan bapak-bapak sekalian, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Ma'ad bin Nizar bin Adnan. Setelah 22 nasab, 20 dari Nabi sampai Adnan, ini 22 nasab. Beliau Imam Ibnul Qayyim mengatakan, dan ini jaraknya dari Nabi sampai Adnan hampir 1000 tahun. 1000 tahun lebih, 22 nasab. Nah, setelah itu beliau mengatakan, ilahuna ma'lumus sihhah. Sampai Adnan lah nasab Nabi yang disepakati oleh para ulama. Antum kalau ngelihat nasab Nabi, garis keturunan Nabi ditulis oleh orang sampai Adnan, terima. Karena itu sudah disepakati oleh para ulama dan Nabi menyebutkan nasabnya dan ditulis oleh para ulama. Imam Bukhari menyebut nasab Rasulullah sampai Adnan. Sementara setelah itu kata beliau, wa hadzal muttafaq alaih bainan nasabin. Dan sampai nasab garis keturunan Nabi sampai Adnan inilah yang disepakati oleh ahli nasab bangsa Arab. Beliau lanjut mengatakan, bila khilaf albattah, tanpa ada sedikit pun perselisihan. Wa ma fawqa Adnan mukhtalifun fihi. Adapun nasab dan garis keturunan di atas Adnan, mulai dari Adnan sampai Nabi siapa tadi? Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, itu ada 20 atau 23 atau 4 nasab lagi. Itu kata beliau, ini banyak perselisihan para ulama. Karena tadi sudah kita sebutkan, sesalihin, jarak antara masa Rasulullah dengan masa Nabi Ibrahim hampir 28 abad. Masya Allah. Nah, siapa yang bisa menghafal nasab sampai dengan benar di masa yang sangat jauh itu? Jadi 2800 tahun jarak antara Nabi dengan Nabi Ibrahim. Tetapi kita yakin Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail. Quraisy adalah keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Dari mana? Ini sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, tadi sudah kita sebutkan hadisnya, di mana Rasulullah bersabda, "Innallaha istafa min waladi Ibrahim Ismail." Allah telah memilih dari anak keturunan Nabi Ibrahim Ismail alaihi salatu wassalam. "Wastafa min bani Ismail Kinanah." Dan dari keturunan Ismail Allah memilih yang mulia adalah Kinanah. Wastafa min Kinanah Quraisy, dan Allah pilih dari keturunan Kinanah bangsa Quraisy yang mulia, keturunan Fihr bin Malik yang mulia. Wastafa bani Hashim, wastafa min Quraisy bani Hashim, dan dari keturunan Quraisy. Quraisy ini punya hampir 12 sampai 13 cabang di kota Makkah, sukunya banyak. Nah, dari cabang-cabang yang banyak itu, suku-suku yang banyak, dipilih Bani Hashim, keluarga Nabi. Dan Nabi mengatakan, "Wastafani min Bani Hashim." Dan aku dipilih oleh Allah dari keluargaku Bani Hashim. Jadi Nabi ini manusia pilihan dari manusia pilihan. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil tanpa keraguan, beliau berasal dari keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengenai siapa sekelumit tentang biografi Rasulullah SAW. Siapa beliau, kemudian ajaran yang beliau bawa, keturunan beliau. Nah, ini sudah disebutkan tadi dan sudah dijelaskan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan kedua, ini menarik. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Di halaman setelahnya kita masuk pada judul yang kedua, Nasabuhu wa wafadu walidihi. Nasab, garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wafatu walidihi, dan wafat dan meninggalnya ayah beliau. Walid itu sama dengan ab atau wa abihi. Dan kisah meninggal atau peristiwa meninggalnya ayah beliau yaitu Abdullah. Waliduhu, nomor satu, waliduhu, ayah beliau siapa? Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay bin Kilab. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Iya. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Kakek beliau bernama Abdul Muttalib. Kita harus mengetahui jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kakek beliau Abdul Muttalib, beliau ketika itu merupakan pemimpin Makkah. Beliau ketika itu merupakan pemimpin Makkah. Dan apabila, sekali lagi perlu antum catat benar-benar, ketika orang menyebutkan Abdul Muttalib, wajib untuk antum mengingat dua peristiwa yang terjadi pada diri Abdul Muttalib yang dikenang oleh bangsa Arab, khususnya penduduk Makkah, dan khususnya lagi orang Quraisy, dan khususnya lagi kita sebagai kaum muslimin umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita menyebut Abdul Muttalib, peristiwa yang pertama adalah peristiwa di mana di zaman beliaulah Zam-Zam, yaitu sumber air yang ada di Makkah, yang Allah keluarkan untuk menjadi minuman dan makanan untuk Nabi Allah Ismail dan ibundanya Hajar ketika mereka diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, itu ditemukan kembali. Jadi penemuan Ka'bah kedua kali, ditemukannya letak Ka'bah kedua kali di zamannya Abdul Muttalib. Ustadz, maksudnya berarti Ka'bah pernah dipendam? Iya. Tidak kurang dari hampir 100 atau 200 tahun sebelumnya Ka'bah pernah dipendam. Oleh siapa? Catat. Ka'bah ini pernah dipendam, bahasa kita apa sih, bahasa Jawa itu Pak? Ditanam atau ditaruhkan batu kemudian ditimbun itu apa namanya? Diuruk. Ka'bah ini pernah dipendam, ditutup dan diuruk di zaman orang-orang Jurhum. Catat baik-baik yang anak katakan tadi, orang Jurhum yang penduduk pertama yang ada di kota Makkah, yang merupakan keluarga dari istri Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Mereka kemudian menyingkirkan anak keturunan Nabi Ismail dan menjadi penguasa di kota Makkah selama hampir lebih daripada 1000 tahun, 10 abad. Nah, setelah itu kita tadi sudah menceritakan siapa Quraisy. Siapa Quraisy? Fihr bin Malik. Ayahnya Fihr bin Malik siapa? Tadi anak agak keliru. Nadhr bin Kinanah.
Fihr bin Malik, ya Malik. Yang ke-12 tadi. Fihr bin Malik. Kakeknya Fihr siapa? Yang dianggap Quraisy? Nadhr bin Malik. Nadhr bin Malik bin Kinanah. Beliau mengajak keluarganya, keturunan Nabi Ismail, bangsa Kinanah dan bangsa Ismail, untuk merebut kota Mekah ini dari orang-orang Jurhum. Dan ketika mereka akan melakukan hal itu, mereka kekurangan personil di Mekah. Jumlah orang Jurhum sudah sangat banyak menguasai Mekah. Sementara keluarga dan keturunan Nabi Ismail terpencar-pencar. Setelah mereka disatukan, jumlah mereka nggak cukup untuk melawan orang Jurhum. Subhanallah. Catat lagi nih. Peristiwanya sekali lagi hampir 4 abad sebelum kelahiran Nabi. Peristiwa ini terjadi. Maka setelah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian singgahlah satu suku Arab dari Yaman yang lain selain orang Jurhum. Jurhum ini penduduk asli Yaman yang berimigrasi dari Yaman, kemudian izin untuk tinggal di Mekah, dan mereka diizinkan oleh Hajar dan Ismail, yang kemudian merekalah menjadi penduduk pertama kota Mekah. Akhirnya mereka menyebar dan mereka kemudian menguasai kota Mekah. Anak katakan tadi, mereka tidak kurang menguasai kota Mekah selama hampir 1000 tahun lebih, artinya 10 abad. Nah, keluarga Nabi Ismail ingin merebut dong hak mereka dalam pengurusan kota Mekah, penjagaan Ka'bah. Mereka tidak rela Baitullah yang dibangun oleh ayahanda mereka Ismail dan Ibrahim alaihissalatu wassalam itu diambil oleh orang-orang Jurhum. Maka mereka sangat beruntung ketika melihat datangnya imigran baru atau sekelompok Arab baru yang bernama Bani Khuza'ah. Dicatat, hanya 2 kabilah ini yang pernah bertarung di Mekah. Yang pertama adalah Jurhum yang pernah menguasai Mekah sebelum orang-orang Quraisy. Jadi yang pertama Jurhum. Nah, datanglah orang-orang Khuza'ah namanya. Khuza'ah ini kemudian diminta bantuan oleh siapa tadi? Oleh siapa? Oleh Quraisy. Siapa Quraisy tadi? Bisa Fihr bin Malik, bisa kakeknya. Siapa namanya? Nadhr bin Kinanah. Oleh Nadhr bin Kinanah yang merupakan anak keturunan keluarga Nabi Ismail, mereka kemudian bersatu melakukan sekutu, melakukan perang atau menantang perang orang-orang siapa? Jurhum. Maka dengan izin Allah, pasukan sekutu Bani Ismail yang disebut dengan Kinanah bersama orang-orang Arab Yaman yang bernama Khuza'ah berhasil memenangkan peperangan melawan penguasa lama di kota Makkah, yaitu kabilah Jurhum. Nah, ketika mereka keluar, jamaah yang mereka lalu didengar baik-baik. Jadi antum kalau ditanya oleh orang, kapan Ka'bah itu dipendam dan diuruk? Ini kisahnya. Ketika mereka kalah, dengan hati yang sangat sedih, pemimpin mereka yang bernama Amr bin Mudad al-Jurhumi, Amr bin Mudad, nama pemimpin terakhirnya bangsa Jurhum ketika mereka terusir, sama namanya dengan pemimpin pertama yang datang ketika minta izin untuk tinggal di kota Makkah. Itu sama namanya, Amr bin Mudad, sama. Tapi Amr bin Mudad ini beda dengan buyutnya Amr bin Mudad yang juga merupakan pemimpin ketika mereka izin kepada ibunda Hajar dan Ismail ketika mau tinggal di kota Mekah. Begitu dia kalah, dia harus terusir dan keluar kembali ke kota Yaman. Sementara hampir seluruh keluarganya orang-orang Jurhum kelahiran Mekah. Maka bagi kita seolah-olah orang yang sudah berimigrasi ke Kalimantan diusir sama orang sana balik lagi ke Jawa. Nah, di Jawa ini belum ada tanah, belum ada keluarga karena sudah besar di sana. Tetapi mau nggak mau peraturan zaman itu mereka harus keluar. Nah, sebelum mereka keluar, Amr bin Mudad dengan kesedihannya mengambil semua barang yang ada di dalam Ka'bah dan kemudian meletakkannya di dalam sumur Zamzam, dan dia kemudian mengambil batu bersama seluruh sukunya dan menimbun Ka'bah. Sehingga orang-orang yang ada ini menunjukkan betapa letak Ka'bah itu atau penguasaan kota Makkah itu benar-benar disteril oleh orang-orang Jurhum, sehingga keluarga Nabi Ismail nggak ingat di mana Ka'bah itu, di mana Zamzam itu berada. Kalau seandainya mereka bebas untuk melihat atau bebas untuk melakukan apapun ketika itu keluar masuk ke sekitar Baitullah,
Sehingga manusia bangsa Arab itu bisa bebas. Dan Makkah menjadi baladul amin. Negeri yang tentram, mereka tidak diganggu, dijaga ketika beribadah. Ketika Makkah itu dipegang oleh orang-orang Quraisy, keturunan Nabi Ismail. Sebelumnya, orang yang melakukan haji itu harus membayar sesuatu agar mereka bisa tawaf, bisa. Tapi mereka pun dilarang untuk memperhatikan Ka'bah. Hal inilah yang membuat sampai letak Zam-Zam saja ketika mereka timbun, bangsa Arab yang berkuasa selanjutnya yaitu orang-orang Khuza'ah. Setelah mereka pergi, Zam-Zam tertimbun, masuklah pasukan tadi siapa? Sekutuin Kinanah dan Khuza'ah, atau Quraisy, Kinanah dan Khuza'ah, mereka masuk ke kota Makkah. Tetapi kemudian terjadi musibah kedua untuk orang-orang Quraisy. Ternyata Khuza'ah mengingkari janji, jamaah yang dimuliakan Allah. Orang Khuza'ah ini begitu melihat kota Makkah sebagai sentral datangnya banyak kabilah, mereka merasakan ini akan mendatangkan keuntungan. Mereka pun akhirnya justru mengusir keturunan Ismail, yaitu suku Kinanah dan Quraisy, dari dalam kota Makkah. Untuk kedua kali mereka terusir dari kota yang mereka rebut. Dan berkuasalah orang-orang Khuza'ah. Dan pada akhirnya, anak katakan tadi, datanglah kakek Nabi yang keempat yang bernama siapa? Qusay bin Kilab. Dialah yang berhasil kemudian dengan kekuatan sendiri mengumpulkan keluarganya selama bertahun-tahun. Dia menyatukan keluarganya, keturunan Kinanah dan Quraisy, untuk merebut kota Makkah, dan dia pada akhirnya berhasil. Jadi ketika Nabi SAW lahir, itu sudah Zam-Zam ditemukan. Tetapi yang menemukan siapa? Kakek beliau, Abdul Muttalib. Sehingga dari sini kita ketahui bangsa Arab yang berhaji semenjak zaman kekuasaan Khuza'ah, berarti hampir 400 tahun, bahkan mungkin 500 tahun sebelum Nabi dilahirkan, mereka jamaah haji yang datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, karena haji sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim, itu tidak bisa minum dari sumur Zam-Zam karena mereka tidak mengetahui letaknya. Sehingga bangsa Arab mengingat salah satu kemuliaan siapa? Abdul Muttalib, beliau menemukan Zam-Zam. Dikisahkan dalam beberapa riwayat, yang kebanyakan riwayatnya, Anda sudah sebutkan dari awal jemaah, yang kebanyakan riwayatnya dhaif, tapi riwayatnya saling menguatkan. Di mana bagaimana peristiwanya beliau menemukan Ka'bah. Suatu hari Abdul Muttalib, beliau itu sedang tertidur. Tiba-tiba didatangi oleh seseorang di dalam mimpinya, dan orang ini mengatakan, "Ya Abdul Muttalib, ihfir tibah." Wahai Abdul Muttalib, galilah tempat yang mulia atau suatu yang mulia, yaitu maksudnya Zam-Zam. Malam kedua beliau didatangi dan orang ini mengatakan, ihfir Zam-Zam, galilah Zam-Zam, bainal farathi wad dam, yang tempatnya antara kotoran dan darah. Tambah bingung, siapa? Abdul Muttalib. Galilah Zam-Zam. Beliau pernah mendengar Zam-Zam itu adalah air minum yang dulu diberikan oleh Allah untuk sumber air yang diberikan oleh Allah untuk buyutnya Ismail dan ibunya yaitu Hajar. Tapi di mana letaknya? Orang ini mengatakan, galilah Zam-Zam di antara farathi wad dam, kotoran dan juga darah. Beliau masih belum menemukan teka-teki ini. Sampai beliau kemudian di pagi harinya datang ke sekitar Ka'bah. Beliau memandang sekitar, masih ada 360 patung tentunya. Nah, di antara patung-patung itu, ada satu patung yang dimana orang Quraisy biasa menyembelih sembelihan mereka. Dan apabila mereka menyembelih, mengikatnya dengan patung ini ke patung yang lain sambil menyembelih, meletakkan. Sehingga darahnya tercecer dan terkadang kotorannya tersisa dan jatuh. Beliau pun lalu melihat, jangan-jangan ini tempat yang dimaksud oleh orang itu dalam mimpiku. Untuk malam yang ketiga, dia pun mengatakan, ihfir Zam-Zam, syukyal Khalil, wa ibnuhul mukarram. Galilah olehmu Zam-Zam, minuman yang Allah berikan kepada Ismail dan putranya yang mulia Ismail. Maka akhirnya beliau pun yakin. Dan pada akhirnya iseng-iseng ketika itu beliau baru memiliki satu orang putra. Yaitu putra tertua beliau, Pak D-nya Nabi yang tertua. D-nya Nabi yang tertua atau paman Nabi tertua bernama
Al-Harith bin Abdul Muttalib. Beliau baru punya seorang putra. Belum memiliki putra yang banyak. Peristiwa ini terjadi. Beliau hanya punya satu orang bernama Al-Harith, putra tertua beliau. Beliau adalah kakak dari Abu Talib, kakak dari Abu Lahab, kakak dari Hamzah dan Abbas bin Abdul Muttalib. Maka diajaklah putranya, wahai putraku, bawalah cangkul, bawalah skop bahasa kita sekarang, dan ikuti ayah. Beliau pun datang ke tempat itu dan mulai menggali. Orang-orang Quraisy yang tidak mengetahui hal itu. Dan mulai saat inilah Abdul Muttalib semakin mulia di mata orang Quraisy. Mereka pun bingung, apa yang kau gali Abdul Muttalib? Beliau mengatakan, hadza amrun khassani Allahu bi wa ahli baiti. Wahai Abdul Muttalib, wahai orang-orang Quraisy, tolong jangan kalian ganggu aku. Ini adalah hal yang Allah khususkan diriku dengan keluargaku. Udah kalian melihat saja, jangan ikut campur begitu maksud. Orang Quraisy pada awalnya tidak terlalu peduli. Tapi begitu beliau semakin menggali, tidak lama kemudian bebatuan terlihat. Beliau angkat satu persatu bebatuan. Tidak berapa lama mulai kelihatan jamaah yang dimuliakan Allah, piring peninggalan Nabi Ismail. Tidak berapa lama terlihat kemudian ghazal minadz zahab, yaitu patung apa ghazal ini? Patung Allahu Akbar yang dimakan oleh macannya, apa biasanya dikejar oleh macan? Patung kijang atau rusa dari emas, yang itu merupakan dulu hadiah dari orang-orang Arab kepada Ka'bah, mulai terlihat. Terlihatlah kemudian pedang. Enggak berapa lama tanah mulai becek. Maka orang-orang Quraisy kemudian berkata, apa yang kau gali wahai Abdul Muttalib? Beliau mengatakan, ini adalah Zamzam. Mendengar hal itu, pemimpin-pemimpin Quraisy mengatakan, kami harus engkau ikutkan. Ini kemuliaan yang harus kita rasakan bersama. Kata Abdul Muttalib, tidak. Ini adalah perkara yang Allah khususkan diriku dan keluargaku. Allah memberitahukan tempat ini untukku, kata Abdul Muttalib. Aku tidak akan mengajak kalian. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, zaman itu orang-orang sangat membanggakan anak dan keturunan. Karena anak laki-laki dan keturunan itu yang akan menjadi pembela. Maka mereka menyindir Abdul Muttalib, mengatakan, wahai Abdul Muttalib, bagaimana engkau akan bisa melawan kami sementara engkau baru punya seorang anak laki-laki, yaitu Al-Harith. Ucapan ini sangat menyakitkan Abdul Muttalib. Karena zaman itu anak perempuan gak bisa membela orang tuanya, anak laki. Sementara beliau baru punya anak laki. Maka beliau kemudian akhirnya mengatakan, demi Allah, aku tidak akan tunduk kepada apa yang kalian katakan sampai kita menyelesaikan hal ini kepada dukun yang ada di Yaman. Zaman itu mereka kalau menyelesaikan apa-apa datang kepada seorang dukun. Kayak zaman sekarang, orang pintar. Ayo, siapa yang berhak? Berangkatlah mereka akhirnya ke Yaman menemui seorang dukun. Dan ternyata dukun ini mengatakan, wahai Abdul Muttalib, ini adalah hakmu dan akan lahir seorang yang mulia dari keturunan. Zaman itu wallahu alam bisawab, ikhwafillah, mungkin syaitan masih bisa mencuri berita dari langit dan dia memberitahukan Abdul Muttalib akan lahir darimu seorang keturunan yang mulia. Inilah yang menyebabkan Abdul Muttalib ketika melihat Nabi yakin atas ucapan orang yang memberitahukan hal itu. Nanti kita akan temukan keyakinan-keyakinan Abdul Muttalib di mana beliau sudah meyakini cucunya Muhammad SAW akan menjadi orang besar. Pulanglah beliau. Setelah pulang itu dia sambil berjalan dia mengatakan, ya Allah, la in razaqtani ashram minal aulad la azbahanna ahaduhum syukran lak. Ya Allah, jikalau engkau, orang Quraisy ini berani melakukan hal ini kepadaku karena aku memiliki keluarga yang sedikit. Demi Allah, jikalau engkau memberikan kepadaku 10 anak laki-laki, aku akan menyembelihnya salah satu untuk bersyukur kepadamu. Maka akhirnya pulanglah beliau, Zamzam sudah ditemukan, dan pada akhirnya semakin hormatlah orang Quraisy kepada Abdul Muttalib. Nah, janji yang kedua ini, peristiwa yang kedua. Begitu setelah itu, sambungan dari peristiwa pertama ini, kedua nanti sebentar lagi. Kemudian setelah itu, pada akhirnya menikahlah beliau dengan beberapa perempuan yang lain. Total istri beliau ada 5. Dari 5 orang anak ini kemudian beliau mendapatkan anak laki-laki. Lahirlah Az-Zubair. Tidak lama lahirlah kemudian Abu Talib. Lahirlah setelah itu Abu Lahab.
lahirlah setelah itu. Kemudian Dirar, lahirlah setelah itu. Al-Muqawwam, lahirlah setelah itu. Abdullah, lahirlah setelah itu. Kemudian Abbas, lahirlah setelah itu. Hamzah, dan jumlah mereka pada akhirnya tepat 10 orang anak laki-laki. Nah, begitu 10 orang anak laki-laki berhenti. Beliau ingat nazarnya kepada Allah. Beliau pun lalu setelah itu mengumpulkan putra-putranya 10 orang. Dan beliau mengatakan, wahai putra-putraku, sesungguhnya aku pernah bernazar dan berjanji kepada Allah untuk menyembelih salah seorang dari kalian kalau aku diberikan oleh Allah 10 orang anak laki-laki. Total putra putri beliau 16. Jadi putrinya ada 6, anak laki-lakinya 6. Totalnya Abdul Muttalib ketika meninggal dunia. Nah, maka mereka kemudian dibawa di dekat Ka'bah. Semua namanya dimasukkan ke dalam undian. Dan yang mengundi adalah Sadinatul Ka'bah. Bahasa kita sekarang juru kuncinya Ka'bah. Tidak disebutkan namanya dalam kitab-kitab sirah. Dialah yang mengundi nama dari putra-putra Abdul Muttalib. Ada Harith, ada Zubair, ada kemudian Abu Talib, kemudian ada Abu Lahab, kemudian ada Muqawwam, ada Dirar, kemudian Abdullah, kemudian siapa? Kemudian siapa? Al-Abbas, kemudian ada Hamzah, kemudian ada Al-Muqawwam. 10 orang putra. Yang kita kenal paling dari anak Abdul Muttalib ada berapa? Paling 5. Yang paling familiar di kita. Siapa? Abdullah, ayah Nabi. Abu Lahab, musuh, paman dan musuh Nabi. Abu Talib, paman dan pembela beliau. Kemudian 2 orang yang lain dari paman Nabi yang masuk Islam, yaitu Hamzah dan Abbas. Selainnya kita tidak kenal. Nggak pernah dengar namanya Al-Harith, nggak pernah Zubair, Muqawwam, Dirar, dan yang lainnya. Maka begitu diundi jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 10 orang anak laki-laki jatuhlah nama Abdullah. Maka begitu jatuh nama Abdullah, beliau hampir mau disembelih oleh ayahnya Abdul Muttalib. Semua saudaranya mengatakan, jangan kau lakukan wahai ayahku. Abdul Muttalib mengatakan, wa madza af'alu binadhari au binudhuri. Lalu bagaimana dengan nazar yang aku sudah sampaikan kepada Allah? Allah sudah memberikan kepadaku, mengabulkan doaku, 10 anak aku miliki laki-laki. Maka mereka mengatakan, gantilah nyawa Abdullah dengan 10 ekor onta, yang merupakan waktu itu diat atau tebusan bagi orang kalau dibunuh nyawa seseorang itu harganya 10 ekor onta zaman itu. Maka pada akhirnya ditebuslah nyawa Abdullah, diberi 10 ekor onta yang akan disembelih nanti. Diundi lagi, jatuh lagi nama Abdullah, tambah 10 lagi, berapa? 20. Dan itu dilakukan sampai 10 kali. Dan setiap kali pengundian yang jatuh berapa? Siapa? Abdullah. Sehingga jumlah ontanya berapa? 100. Begitu dilakukan ke-11, jatuhlah nama onta. Jadi nama Abdullah dan onta. Jadi anak-anak yang lain sudah keluar, sekarang Abdullah dan onta tok di dalam tempat undian. Nah, kok begitu diundi terus yang muncul Abdullah sampai yang ke-11 kali muncullah onta. Maka akhirnya bangsa Arab berubah. Dari mulai saat itu dia atau tebusan bagi orang yang dibunuh dengan sengaja tanpa ada kesalahan, maka keluarganya akan mendapatkan ganti 100 ekor onta. Jadi Abdullah ayah Nabi yang merubah diat bangsa Arab atau tebusan darah bagi bangsa Arab. Tadinya ada berapa? Diatnya berapa? Hanya 10 ekor onta saja. Tapi gara-gara peristiwa ini kemudian bangsa Arab memberikan 100 ekor onta kepada keluarga yang dibunuh. Nah, pada akhirnya peristiwa ini menjadi besar. Inilah yang disebutkan oleh Nabi dalam beberapa hadis yang sebagian disahihkan atau dihasankan oleh para ulama, sebagian didhaifkan. Nabi bercerita tentang ini, beliau mengatakan, ana ibnu Zabihain dalam riwayat Imam Ahmad. Aku adalah putra keturunan dari 2 orang yang akan disembelih. Yaitu yang pertama maksudnya, beliau adalah anak dan keturunan dari 2 orang. Ana ibnu Zabihain. Aku adalah putra keturunan dari 2 orang yang tadinya akan disembelih. Yang pertama, ayah beliau Abdullah yang tadi sudah ditebus dengan 100 ekor onta. Yang kedua adalah Ismail alaihi salatu wassalam, ya, bapak moyang beliau yang Allah tebus dengan sembelihan yang mulia, yaitu fafadainahu bidzabhin azim, dengan sembelihan yang mulia. Nah, ini kemuliaan pertama yang perlu kita ingat terhadap siapa? Abdul Muttalib. Dan secara khusus kemuliaan bagi
Abdullah, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyawa beliau sudah ditukar dengan 100 ekor onta. Kemuliaan kedua, apabila kita berbicara tentang Abdul Muthalib, jangan pernah lupa masalah ini, dan ini ada kaitannya dengan pembahasan kita, yaitu di zaman kepemimpinan beliau lah terhadap kota Makkah terjadi peristiwa yang sangat terkenal dan fenomenal yang membuat bangsa Arab kemudian menghormati orang Quraisy, dan benar-benar peristiwa ini menjadi agung karena Allah menjaga Baitullah, yaitu di zaman beliau lah terjadi penyerangan terhadap Ka'bah yang dilakukan oleh seorang gubernur Yaman yang mengangkat dirinya sebagai seorang raja yang bernama Abrahah. Abrahah membawa tidak kurang 60.000 pasukan. Dari pasukan perangnya orang-orang Ethiopia, orang Afrika, dan juga pasukan campuran orang Arab yang dia paksa, jumlah mereka 60.000 dengan menunggang 14 gajah dan mengundang ratusan dan ribuan kuda serta hampir puluhan ribu pasukan infanteri berjalan. Mereka datang untuk menghancurkan menghancurkan Ka'bah dan menyerang kota Makkah. Tetapi kemudian kita tahu ceritanya bersama, Allah melindungi kota Makkah, dan di situ ada sebuah peristiwa yang menunjukkan kemuliaan Abdul Muthalib ketika dia datang kepada Abrahah bukan untuk menyerah. Ketika Abrahah bertemu dengan Abdul Muthalib, Abrahah sudah menyangka Abdul Muthalib akan meminta perdamaian. Dia menyangka Abdul Muthalib akan meminta agar Ka'bah tidak dihancurkan karena itu tempat yang mulia, peninggalan dan tempat ibadah nenek moyangnya. Ternyata dugaan Abrahah salah. Ketika datang, dia mengatakan, apa yang kau minta wahai Abdul Muthalib? Kakek Rasulullah menunjukkan dirinya sebagai orang yang masih memiliki keyakinan kepada Allah walaupun dia musyrik. Tapi dia memiliki tauhid rububiyah, keyakinan bahwasanya Allah dalam keadaan susah Allah yang membantu. Dia mengatakan, wahai Abrahah, kembalikan 200 onta milikku yang telah engkau rampas. Untuk 60.000 atau 40.000 pasukan membutuhkan makanan banyak. Makanannya jamaah sekalian, Abraham mengirimkan pasukan untuk menggeret seluruh binatang ternak yang diternakkan oleh orang Quraisy di pinggir kota Mekah. Jumlahnya ribuan onta dan kambing. Di antara ribuan onta dan kambing untuk makanan pasukannya itu yang dirampas, ada 200 onta milik kakek Nabi Abdul Muthalib. Nah, beliau datang itu untuk menuntut haknya. Berikan kepadaku 200 onta yang kau telah curi dariku. Itu milikku. Abdul Muthalib, Abrahah sampai menggelengkan kepala. Dia mengatakan, ya Abdul Muthalib, ji'tu ilaika li ahdama Ka'bah wa hiya dinuk wa dinu abaik. Aku datang ke sini bukan untuk mengambil binatang ternak itu. Aku datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah, yaitu agamamu, yang tempat ini merupakan agamamu dan agama nenek moyangmu. Wa anta tukallimuni fi mi'ataini ba'ir, sementara engkau datang hanya untuk meminta kepadaku 200 onta yang kau ambil. Maksudnya kecewa. Aku sangka engkau akan memohon untuk agar kami tidak menyerang tempat itu. Dugaanku meleset. Engkau lebih hina dari apa yang aku sangkakan. Aku pertama kali melihatmu, memuliakanmu karena engkau terlihat seperti seorang pemimpin. Ternyata engkau tidak meminta agar aku tidak menyerang Mekah dan tidak menghancurkan Ka'bah. Yang kau minta hal yang sangat remeh, 200 ekor onta. Ambil ontamu dan siap-siap kami akan menyerang Ka'bah. Nah, dengar perkataan Abdul Muthalib jamaah. Ketika dibegitukan oleh Abrahah, beliau dengan keyakinannya mengatakan, ana rabbul ibil walil bait rabban sayahmihi minka ya Abrahah. Aku ini hanya pemilik onta, ana rabbul ibil. Aku hanya pemilik onta. Sementara rumah yang akan kau hancurkan, tempat yang akan kau hancurkan, memiliki pemilik yang akan menjaganya darimu. Silahkan, engkau dan dia. Allahu Akbar. Enggak ada gentarnya. Beliau geret 200 ontanya bersama pembantunya. Dan beliau masuk ke kota Makkah. Beliau mengatakan, pergi kalian. Cepat berlindung Quraisy. Beliau kerahkan orang Quraisy. Cepat naik ke atas. Abrahah akan menyerang kita. Begitu kosong kota Makkah, beliau datang ke Ka'bah. Dan beliau gerakkan kiswah Ka'bah. Di antara pintu Ka'bah beliau bergelantungan dan beliau gelakkan. Dan beliau dengan penuh
Kekhusyuan, tidak berdoa kepada Hubal. Tidak berdoa kepada 360 patung yang ada. Karena beliau tahu tidak bermanfaat saat itu patung-patung ini. Beliau mengadahkan wajahnya ke langit. Dia mengatakan, Ya Rabb, inni la as'allahum siwaka. Ya Rabb, famna' minhum himaka. Inna aduwal baiti man adaka. Famna'humu an yukhribu quraka. Ya Allah, aku tidak memohon sekarang pertolongan kecuali kepadamu. Ya Allah, tidak ada yang bisa menjaga tempat ini kecuali Engkau. Sesungguhnya orang yang memusuhi Baitullah, tempat ini, adalah musuhmu. Maka jagalah mereka ya Allah, jangan sampai menghancurkan kotamu ini, tempat ini yaitu kota Mekah. Setelah itu beliau lalu pergi bersama orang lain berlindung ke atas perbukitan kota Mekah. Karena Mekah itu kotanya seperti lempengan cekungan, Bapak-bapak sekalian. Bukit, dia di bawah. Jadi kita kalau di atas bukit kelihatan nanti apa yang terjadi di bawah. Nah, begitu beliau naik inilah, mereka melihat sejauh mata memandang pasukan Abraha menghitam saking banyaknya. Begitu mereka nyampe di daerah perbatasan, kalau yang pernah haji tahu, antara Muzdalifah dan Mina. Muzdalifah ini pasti orang yang haji hafal. Mina pasti hafal. Di dekat Muzdalifah dan Mina sudah hampir, kalau Muzdalifah kurang lebih 10 atau berapa belas, Tanto? Jaraknya dari berapa belas kilo ya dari kota Mekah. Sementara Mina kurang lebih 7 kilo dari kota. Nah, di tengah-tengah itu ada tempat namanya Wadi Muhsir. Kalau nggak salah, kalau belum dihancurkan, di situ ada pelang berwarna hijau tulisannya Mauqif Ibil Abraha atau Mauqif Jaishu Abraha. Di sini dulu berhentinya Fil Abraha ya. Wadi Muhsir namanya atau Wadi Muhassir. Begitu mereka mau bergerak di tempat itulah kemudian gajah yang ditunggangi Abraha berhenti dan tidak mau bergerak. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyerang pasukan bergajah ini. Nah, inilah dua peristiwa yang perlu kita ingat menunjukkan kemuliaan Abdul Muttalib sebagai pemimpin Makkah. Yang pertama, beliau adalah orang yang menemukan kembali Zam-Zam setelah terpendam selama beberapa abad oleh perbuatan orang-orang Jurhum. Yang kedua, di zaman beliaulah terjadi peristiwa yang membuat bangsa Arab semakin sangat menghormati Ka'bah dan menghormati orang-orang Quraisy, yaitu ketika Allah melindungi kota Makkah dan melindungi Ka'bah Baitullahnya dari serangan pasukan Abraha. Dan disinilah kita tahu betapa heroiknya sikap yang ditunjukkan oleh Abdul Muttalib ketika dia tidak mau menyerah dan memohon kepada Abraha dengan pasukan yang besar. Nah, ini ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdul Muttalib sekali lagi memiliki 10 orang anak, salah satunya adalah Abdullah yang merupakan ayah Nabi. Dan di dalam kitab-kitab sirah dijelaskan wa huwa ahabbu auladihi ilaihi, dan Abdullah ayah Nabi, putra Abdul Muttalib yang paling disayangi. Nah, karenanya kita lanjut pembahasannya. Wa ummuhu, masuk ke poin kedua, kita selesai sebentar lagi. Wa ummuhu, dan ibu beliau bernama Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ibu beliau bernama Aminah, putri dari seorang laki-laki bernama Wahab, putra dari Abdi Manaf, putra dari Zuhrah, dan putra dari Kilab. Maka siapapun yang melihat garis nasab ini mengetahui ayah dan ibu Nabi bersatu, ketemu garis keturunannya pada kakek Nabi yang kelima, yaitu Kilab. Di Kilablah nasab garis keturunan Abdullah ayah Nabi dan Aminah bintu Wahab ibunda Nabi bertemu di kakek beliau yang kelima yang bernama Kilab. Kita lihat, kalau ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib, kakeknya Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Sementara ibunya Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Maka mereka bertemu secara garis keturunan di kakek yang kelimanya Nabi bernama Kilab. Kita lanjutkan jamaah yang dimuliakan Allah, ini menarik. Walaqad yang keempat ini, fatajtami'u, maka bersatulah ummuhu, garis keturunan ibunya maksudnya, ma'a, bersama walidihi, ayahnya, fi jaddihil khamis, pada kakek yang kelima, wa huwa Kilab, yaitu Kilab. Tadi sudah kita jelaskan. Yang keempat, ini penting.
Walaqad tufiya waliduhu. Sebelum Anda lanjutkan, terjadi pernikahan setelah itu kan. Begitu selamat Abdullah dari peristiwa penyembelihan itu, tumbuhlah Abdullah menjadi seorang remaja. Ketika tepat, dicatat baik-baik. Kalau antum bertanya umur berapa Abdullah dinikahkan oleh ayahnya Abdul Muttalib dengan Aminah, ibunda beliau, maka dijelaskan oleh para ulama, walamma balagha umruhu 18 sanatan. Ketika umur beliau sudah sampai 18 tahun. Jadi umur ayah Rasulullah Abdullah 18 tahun. Kemudian ayahnya Abdul Muttalib menikahkan beliau dengan Aminah bintu Wahab. Tebak oleh antum. Pendapat yang paling kuat mengatakan umur beliau 18 tahun. Walaupun ada yang mengatakan umur beliau seperti umur Rasulullah ketika menikah 25 tahun. Tapi pendapat yang kuat 18 tahun. Abdullah ketika menikah. Pertanyaannya, kira-kira berapa umurnya ibunda Nabi? Aminah berapa? Ayahnya aja 18 tahun. Ibundanya Aminah bintu Wahab berapa umurnya? Jawabannya adalah dikatakan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Isti'ab, dan juga Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Umur ibunda Nabi ketika Rasulullah ketika beliau meninggal dunia, umurnya, dan saat ibunda beliau meninggal umur Rasulullah 6 tahun. Dan umur ibunya ketika beliau meninggal 20 tahun. Ingat, umurnya Aminah ketika meninggal 20 tahun. Dan saat itu Nabi berumur 6 tahun menjelang 7 tahun. Kalau 20 dikurangi 6, berapa umurnya ketika menikah berarti? Dari sinilah para ulama menyebutkan umur Aminah ibunda Nabi, kalau kita ditanya, umur beliau antara 14 atau 15 tahun. Aneh nggak, Pak? Aneh nggak? Masih aneh nggak? Enggak lah. Ini 14 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, 14 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu. Kenapa nggak aneh? Coba bapak-bapak sekalian, Pak Sunad, tanya kalau punya Mbah Putri, tanya, Mbah, umur Mbah Putri kita mungkin 100 tahun yang lalu lah nikah misalnya, atau Mbah Buyut kalau masih hidup, Mbah dulu nikah umur berapa? Insya Allah beliau tertawa. Kayak Mbah Putri saya tanya, Mbah dulu nikah, Nek dulu nikah umur berapa? Hehehe, ketawa. Seingat nenek nggak tahu umurnya, cuma baru selesai dari SR. Iya, sekolah rakyat. Berarti kayak SD. Umur orang selesai SD berapa sih, Pak? Itu nenek kita. Dan beliau melahirkan berapa? Pak D, Bu D ada, bibi ada, 12 orang sama bapak anak. Kita tidak perlu aneh. Yang aneh sekarang ketika perempuan-perempuan sudah berubah secara mindset, cara berpikir, nikah harus di umur 20. Harus gak boleh nikah di atas 17 tahun. Nikah harus sudah mencapai karir 25 tahun, 35 tahun. Baru punya satu anak sudah menopause. Iya, dan itu kenyataan. Jarang kita lihat perempuan-perempuan sekarang punya anak 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ada pun, Masya Allah, kuat sekali. Padahal kita tidak sadar, orang tua kita, nenek-nenek moyang kita, itu anaknya gak ada sedikit. Paling sedikit itu 9. Itu kalau ditanya berapa anak, sedikit berapa? 7. Masya Allah, 7 sedikit, Pak. Karena umum zaman itu ada yang 12, 13, 14. Masya Allah. Dan umur beliau ketika menikah di bawah 15 tahun. Jarang itu menikah di atas 17 tahun nenek moyang kita. Ini 1 abad yang lalu. Bagaimana dengan 14 abad yang lalu, atau mungkin lebih daripada itu. Jadi umur ibunda Nabi ketika menikah, kalau kita ditanya oleh orang, karena selama ini yang sering kita dengar hanya umur ayahnya disebut. Umur ayah beliau ketika menikah 18 tahun. Sementara umur ibunya jarang disinggung. Nah, sekarang kita sebutkan Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan juga Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan beliau umurnya ketika meninggal dunia 20 tahun. Dan Nabi berumur 6 menjelang 7. Berarti secara matematika saja kita sudah dapat bahwasannya 20 dikurangi 6 hasilnya adalah 14, atau paling banter beliau berumur 15 tahun. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup pertemuan, ini menarik untuk Anda sampaikan kepada jamaah sekalian. Ada satu hadis yang sangat indah untuk Anda bacakan kepada antum sekalian. Kita ingat masyarakat tempat Rasulullah dilahirkan sebagai penutup. Disebut dengan masyarakat zaman Nabi dilahirkan. Masyarakat Makkah itu disebut dengan masyarakat jahiliyah.
karena begitu jauh dari nilai-nilai agama, maka mereka disebut dengan masyarakat jahiliyah. Bukan karena mereka bodoh, tapi kebodohan dalam sisi agama, kejauhnya mereka dari tatanan agama, maka masyarakatnya disebut zaman masyarakat jahiliyah. Nah, ana akan sebutkan sebuah hadis dari Aisyah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasannya di zaman itu pernikahan itu lazim dalam 4 bentuk. Maksudnya kalau antum milih salah satu dari 4 bentuk pernikahan, tidak dicela oleh masyarakat Arab zaman itu. Beliau Ummul Mukminin Aisyah menceritakan kepada kita dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, annan nikah fil jahiliyati kana ala 4 anha. Dulu nikah di zaman jahiliyah itu ada 4 macam bentuknya. Kata Aisyah, yang pertama bentuk nikahnya seperti nikahnya kita kaum muslimin, syariat Rasulullah SAW sekarang. Yaitu di antara bentuk nikahnya pertama adalah minha nikahun nasul yaum, yaitu seperti nikahnya manusia kaum muslimin sekarang itu. Maksudnya apa itu? Dinamakan oleh sebagian para ulama dengan sebutan nikahul muwaladah, yaitu nikah untuk melahirkan anak. Yaitu nikah di mana seorang laki-laki calon yang akan menikah melamar calon mempelai atau istrinya dari orang tuanya dengan membawa mahar. Ini bentuk nikah pertama di masyarakat Arab. Dan Nabi SAW menyebutkan, aku lahir dari pernikahan seperti ini. Pernikahan terhormat, yaitu seorang laki-laki datang dengan baik-baik ke orang tua perempuan yang akan dinikahi, dilamar, diminta dengan baik, diberikan mahar, dan terjadilah pernikahan, dan Nabi lahir dari pernikahan yang pertama ini. Karena itu pernikahan itulah yang disahkan sebagai pernikahan dalam syariat beliau. Karena pernikahan yang paling baik. Maka dalam hadis yang sahih Nabi SAW di hadis yang hasan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, kharajtu min nikah walam akhruju min sifah. Aku ini keluar dari hasil pernikahan yang baik. Pernikahan seperti ini, kata Nabi. Karena di zaman beliau atau zaman sebelum beliau lahir, itu tersebar 4 bentuk pernikahan. Nanti akan Anda jelaskan 3 pernikahan yang lainnya. Ini pernikahan yang pertama. Dan ini yang paling baik, sehingga ini menjadi syariat Rasulullah. Dan orang tua beliau, Allah ilhamkan untuk menikah dengan cara ini. Saking mulianya dipilih cara ini. Karena itu beliau mengatakan, kharajtu min nikah, aku keluar dari hasil nikah seperti ini. Yaitu nikah yang kita sebutkan tadi. Seorang laki-laki datang dengan baik-baik ke wali seorang perempuan, orang tuanya, melamar dan meminta dengan baik putrinya, dengan diserahkan mahar, dengan diminta keridhaan orang tuanya untuk melepas putrinya, dan lalu terjadilah pernikahan dengan disaksikan oleh banyak manusia. Dan itu menjadi syariat beliau sekarang ini. Dan beliau mengatakan, min ladun Adam ila an waladi ummi, dan aku tidak lahir dari hasil perzinahan. Tidak ada keturunanku. Orang tuaku mulai dari Adam sampai aku dilahirkan oleh ibuku. Jadi keturunan beliau, orang tuanya. Enggak ada yang nikah selain cara ini. Jadi dari hasil pernikahan yang baik seperti ini. Mulai dari Adam sampai kepada aku dilahirkan oleh ibuku. Aku lahir dari hasil pernikahan yang sah, yang baik. Dan beliau mengatakan, lam yusibni min sifahil jahiliyati syai'un, dan aku sama sekali tidak pernah tersentuh dengan perbuatan bejat, hasil dari perbuatan bejat atau zina yang ada pada masyarakat jahiliyah. Jadi ini bentuk pernikahan pertama, yaitu pernikahan seperti pernikahan kaum muslimin sekarang. Bentuk pernikahan yang kedua disebut dengan nikahul istibta', diistilahkan oleh para ulama dari hadis Aisyah ini. Bagaimana nikahul istibta' itu? Yaitu di zaman itu, di masyarakat jahiliyah itu, apabila seorang suami ingin, dia kurang tampan, dia kurang berwibawa, dia kurang gagah, maka zaman itu dia akan mengatakan kepada istrinya, berdandanlah engkau wahai istriku. Begitu dandan cantik, dia akan bawa istrinya untuk datang kepada seorang yang gagah, dihormati, termasuk pemuka masyarakat Quraisy atau Arab ketika itu. Maka dia akan mengatakan, wahai fulan, misalnya namanya fulan, wahai fulan, hendaklah kau tidur malam ini dengan istriku. Mudah-mudahan dengan begitu aku bisa mendapatkan seorang anak yang gagah seperti ini. Maka nikah ini disebut nikah istibta'. Meminjam
Ibaratnya orang untuk melahirkan anak yang gagah seperti orang tersebut. Ini terjadi. Dan itu bukan aib di masyarakat mereka. Sehingga sebelum datangnya Islam ada orang-orang yang berbeda persis dengan bapaknya. Karena dia bukan dari darah daging bapaknya. Tapi tetap diakui oleh bapaknya. Betapa buruknya. Masya Allah keadaan. Ini nikah yang kedua. Disebut apa tadi? Nikah istibdha'. Antum nanti kalau bingung-bingung cari aja. Macam-macam nikah di zaman jahiliyah. Nanti keluar hadis ini. Dan keluar permasalahan. Jadi antum kalau masih bingung, ikuti saja. Nanti di rumah coba dilihat. Yang ketiga, namanya nikahur rahb. Yang ketiga ini lebih parah. Nikahur rahb. Yaitu nikah di mana seorang perempuan menikah dengan beberapa orang laki-laki. Yang kita istilahkan dalam bahasa sekarang, lawan dari poligami. Poliandri. Yang Ummul Mukminin dalam hadis Bukhari menyebutkan, yang penting jumlah laki-lakinya tidak mungkin lebih dari 10. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9. Paling banyak 10. Nah, setiap hari mereka punya giliran sendiri untuk mencampuri perempuan tersebut, istri mereka bersama itu. Dan semua mereka ridha. Begitu anak mereka lahir, maka perempuan ini akan memanggil suami-suaminya yang berjumlah rahb, yaitu berjumlah beberapa orang. Karena itu pernikahan disebut dengan nikahur rahb. Mereka akan duduk di hadapan perempuan ini, kemudian anaknya akan dipandang oleh perempuan ini, dan kemudian misalnya dia menunjuk, engkau bapaknya. Laki-laki ini tidak boleh menolak. Engkau bapak dari putraku ini. Maka dia harus mengambil anak itu dan merawatnya. Ini disebut nikahur rahb. Allah, Anda tidak bisa bayangkan betapa bejatnya masyarakat zaman seperti itu. Dan itu bukan aib di mereka, ada. Karena itu betapa bangganya Nabi ketika mengatakan seperti itu. Kharajtu atau wulidtu min nikah walam akhruju min sifah. Kata beliau kan tadi, aku lahir dari pernikahan yang baik dan bukan dari hasil zina. Kan hakikatnya semua pernikahan setelahnya zina semua itu. Iya. Kemudian yang keempat apa? Tadi yang kedua namanya nikah apa tadi? Istibdha'. Yang ketiga nikah ar-rahb. Yang keempat disebut dengan nikahur rayah. Nikah rayah, nikah dengan bendera. Maksudnya apa itu? Yaitu seorang perempuan yang seperti sekarang ada rumah-rumah tempat orang ya sudah perempuan-perempuan seperti itu. Mas Sunar ya. Nah, kemudian perempuan ini tidak menghalangi siapapun laki-laki yang masuk kepadanya. Begitu dia hamil, maka dia akan mengabsen semua laki-laki. Beda sama yang tadi. Kalau tadi itu ridho, sama-sama ridho semua. Kalau ini yang pernah menyentuh dia, yang pernah tidur sama dia, dipanggil semua. Nah bedanya dengan yang pertama. Kalau yang ketiga ini istri yang mengatakan, engkau bapak dari anakku. Nah kalau yang keempat ini, selain perempuan ini dibayar, seperti orang-orang zaman sekarang, perempuan-perempuan yang ada di tempat-tempat pelacuran zaman sekarang. Selain itu, perempuan ini ketika hamil dan melahirkan anak, dia akan absen orang-orang yang dia ketahui. Itu menunjukkan bahwasannya orang yang datang kepada dia adalah orang yang dia kenal dan orang situ semua. Karena mereka akan dipanggil oleh perempuan ini. Begitu dipanggil, maka akan dipanggil seorang ahli penentuan muka dan nasab. Maka orang tersebut akan memandang anak ini dan memandang laki-laki yang ada ini. Misalnya 20 orang atau 15 orang. Dia akan memandang anak ini dan memandang semuanya. Matanya, alisnya, bentuk. Engkau bapaknya. Maka orang ini tidak boleh menolak untuk mengambil anak ini. Dan itu terjadi di masyarakat Makkah. 4 bentuk pernikahan. Sehingga Rasulullah dilindungi oleh Allah. Ibu dan bapaknya menikah dalam usia muda. 18 tahun umur ayah beliau Abdullah ketika melamar ibundanya yang ketika itu berumur 14 atau 15 tahun. Dan mereka menikah setelah Abdul Muttalib melamar Aminah dari ayahnya Wahab. Dan terjadilah pernikah selama 3 hari 3 malam. Masya Allah. Walimahnya 3 hari 3 malam. Dirayakan dan pada akhirnya mereka hidup dengan bahagia. Berapa lama kemudian ibunda dan ayahanda beliau hidup? Para ulama menyebutkan, ikhwah dan jamaah yang dimuliakan Allah, paling banter mereka itu hidup berumah tangga hanya 2 bulan. Paling lama.
Bahkan ada sebagian riwayat mengatakan mereka hidup tidak ada setengah bulan. Sampai kemudian Abdullah minta izin dan diperintahkan oleh ayahnya Abdul Muttalib untuk pergi memimpin kafilah dagang ke negeri Syam. Dan pada akhirnya dia meninggal di Madinah. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan kepada pembahasan bagaimana kelahiran beliau dan juga wafatnya ayah beliau, serta nanti kita akan sebutkan di pertemuan yang akan datang hikmah dari kenapa beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Apa hikmah Nabi lahir dalam keadaan yatim? Beliau lahir sementara ayahnya sudah meninggal dunia. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, banyak ilmu yang bapak-bapak alhamdulillah semakin detail bapak-bapak mengetahui tentang sirah Nabi ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita semakin benar-benar mengetahui kehidupan Rasul kita. Tidak hanya kita kenal beliau namanya saja, tetapi juga sejarah hidupnya semakin kita mengetahui dan memahaminya. Jangan lupa untuk kertas ini disimpan baik-baik. Besok kalau kurang ngerti ada Ustadz Priyadi, ada Ana di WA aja. Ustadz, kalimat ini apa artinya? Nanti Ana beritahu artinya. Buka kamus juga sekarang ada. Artinya ini apa? Nanti sambil kita belajar bahasa Arab iya, sambil kita belajar sirah juga iya, insya Allah. Bapak-bapak nanti akan lama-lama akan menikmati insya Allah belajar sambil sedikit mengartikan. Dan dengan begitu nanti kita membaca Al-Quran, kita mulai sedikit mengerti dan memahami maknanya. Dan pada akhirnya bahasa Arab bukan menjadi hal yang susah bagi kita insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu lama dan panjang, ikhwafillah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rasa cinta kepada Nabi kita. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita pemahaman tentang agama kita, terutama tentang kehidupan Rasul kita, sehingga kita bisa menjadikan beliau sebagai uswah suri tauladan kita. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.